Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ananda yang soleh dan solihah, kaifa halukum? Semoga ananda yang soleh dan solihah beserta keluarga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun ananda berada. Ananda yang soleh dan solihah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada hari ini, hari Jumat yang mulia ini, dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Ananda yang soleh dan solihah, apa saja kelebihan ilmu dibanding harta? Tolong perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib berikut ini ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Maksudnya, jika kita punya ilmu, maka ilmu itulah yang akan menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, makruh, ataupun yang sia-sia. Sedangkan jika kita punya harta, maka kita yang harus menjaga harta itu agar tidak hilang ya. Banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang berkelebihan harta atau kita sebut orang kaya yang menyewa orang atau yang biasa kita sebut satpam atau security untuk menjaga hartanya karena khawatir hartanya dicuri atau diambil orang ya. Selanjutnya perkataan Ali bin Abi Thalib berikutnya, ilmu itu hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Maksudnya, ilmu adalah bekal bagi qadhi atau hakim untuk memutuskan perkara, sedangkan harta akan dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah ya. Berikutnya perkataan Ali bin Abi Thalib, harta berkurang ketika dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah ketika diajarkan. Maksudnya, ketika kita mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari lalu kita menyampaikannya, mengajarkannya, maka ilmu itu akan semakin kuat diingat. Sebaliknya, ketika kita membelanjakan harta atau uang kita, tentu uang itu akan berkurang ya. Jadi hendaknya ananda yang soleh dan solihah harus bersemangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu dan menyampaikannya atau mengajarkannya kepada teman ataupun kepada adik di rumah agar insya Allah ilmu kalian akan semakin kuat dan bertambah ya. Perkataan Ali bin Abi Thalib berikutnya, telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati mereka ya. Anda yang soleh dan solihah, pernahkah kalian mendengar nama Imam Syafi'i ataupun nama Imam Ahmad ataupun nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, di mana mereka hidup atau dilahirkan lebih dari 700 tahun yang lalu ya. Kemudian juga pernahkah kalian mendengar nama-nama Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan nama-nama yang lain, sahabat-sahabat Rasul? Ya, kita sering mendengar nama-nama mereka walaupun mereka sudah ribuan tahun wafat ya. Begitu pula yang paling mulia yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sampai saat ini selalu kita dengar
Setiap kita mendengarkan hadis, ilmu beliau sangatlah bermanfaat untuk kita semua hingga sekarang ya. Ananda yang soleh dan solihah, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat ya. Jadi hendaknya jika kita melihat seseorang atau melihat teman kita yang berkelebihan harta, hendaklah kita berusaha mengunggulinya dalam hal akhirat ya. Kita bersemangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama untuk bekal di akhirat nanti ya. Dan jika kita melihat teman kita yang baik adab dan akhlaknya, kemudian dia juga rajin ibadahnya, dia rajin belajar ataupun rajin memurojaah hafalannya, hendaknya kita termotivasi ya, kita menjadi lebih bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ananda yang salih dan salihah, selanjutnya berikut ini adalah ringkasan dari keutamaan ilmu dibanding harta ya. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta warisan raja dan orang kaya. Ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya. Ilmu adalah penguasa harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Yang keempat, ilmu bertambah ketika diajarkan, sedangkan harta berkurang ketika dibelanjakan. Yang kelima, ilmu bersama walau sudah mati, sedangkan harta berpisah dengan kematian. Ilmu. Yang keenam, mengumpulkan ilmu, memuliakan dan membersihkan hati, sedangkan mengumpulkan harta bisa mengotori hati. Yang ketujuh, ilmu membuat orang semakin tawadu, sedangkan harta cenderung membuat orang semakin sombong. Yang kedelapan, cinta ilmu adalah pokok ketaatan, sedangkan cinta harta adalah pokok musibah. Dan yang kesembilan, ilmu ada pada diri, sedangkan harta ada pada orang ya. Masya Allah, begitu banyaknya keutamaan ilmu dibanding harta ya. Ananda yang soleh dan solihah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kisah Qarun yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 79 dan juga surat Al-Qasas ayat 82 ya, yang masih berhubungan dengan ilmu dan harta ya. Ananda yang soleh dan solihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 79 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu Qarun lengkap dengan segala perhiasannya keluar rumah menemui kaumnya. Kala itu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia terkagum-kagum dan berkata, moga-moga kita diberi kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sejatinya ia adalah orang benar-benar mendapat keberuntungan besar. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Ananda yang soleh dan solihah, karena kesombongannya, karena keserakahannya dalam menumpuk harta, akhirnya Qarun tenggelamkan beserta harta kekayaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 82 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang sebelumnya mengharapkan agar menjadi seperti Qarun menjadi sadar dan berkata, aduhai, benarlah bahwa Allah melampaukan rizki bagi siapa saja yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, niscaya Allah juga membenamkan kita. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang kufur. Quran surat Al-Qasas ayat 82. Ananda yang soleh dan solihah, karena keserakahan Qarun, ia dalam menumpuk harta,
membuat ia terlalai, membuat ia menjadi sombong ya. Dengan harta yang dimilikinya, hartanya yang sangat banyak, tidaklah menolong baginya sedikit pun, tapi justru harta yang banyak itu membinasakannya ya, menenggelamkan dia beserta harta kekayaannya. Semoga Allah lindungi kita dari sifat dan sikap seperti Qarun ya, yang cinta kepada harta ya, sehingga menyebabkan musibah ya, seperti yang tadi keutamaan ilmu dibanding harta. Ilmu membuat orang semakin tawadu atau rendah hati, sedangkan seperti Qarun ya, dengan hartanya membuat ia semakin sombong ya. Dengan hartanya menyebabkan ia mendapatkan musibah besar ya, ia binasa beserta harta kekayaannya. Ananda yang soleh dan solihah, demikianlah materi pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan memberkahi setiap langkah kita agar senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya. Apalagi setelah kita mengetahui begitu banyaknya keutamaan ilmu dibanding harta ya. Dengan ilmu itu insya Allah ilmu yang bermanfaat akan dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Insya Allah akan mengantarkan kita ke surga, karena dengan ilmu insya Allah kita akan menjadi lebih taat kepada Allah ya. Dengan taatnya kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, dan semoga kita ditempatkan nanti di akhirat kelak di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tugas PAI Pendidikan Agama Islam pada hari ini yaitu silakan Anda kerjakan latihan di buku modul Pendidikan Agama Islam halaman 55 ya. Kerjakan dengan baik dan tetap semangat. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.